Komandan apel kepada pimpinan apel. Operasi Ketupat Seligi 2025 siap dimulai. Penyelamatan tanda operasi Ketupat. Awan, jalan. Jalan. Teruskan. Terus. Lapor perwakilan tanda penyematan Operasi Ketupat Seligi tahun 2025. Siap. Aman. Daerah Kabupaten Lumajang, para serta penghubungan yang berhubungan. Pada tanggal 5 sampai 7 April tahun 2025, berkaitan dengan hal tersebut, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait menggelar operasi terpusat dengan Sandi Ketupat 2025 dan mengangkat tagline Mudik Aman dapat memahami informasi terkait pelayanan kepolisian, pesan dinas kesehatan, pramuka dan mitra Kamtibnas lainnya yang telah berpartisipasi dalam mendukung Operasi Idul Fitri bersama keluarga. Rekan-rekan tetap berdiri tegak memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Selamat bertugas dan tetap semangat. Jadikan setiap langkah pengawasan dan pelaporan tanggap darurat baik terhadap gangguan Kamtibmas maupun Dito dan keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Pimpinan apel. Hormat. Pembacaan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil kami serta terimalah pengabdian doa dan berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali cepat dan bubar. Bubaran. Salim. Apel selesai. Selesai. 1, 2, 3. Posisi Pak. Tangan. Persiapan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selesai. Ya, pertama-tama kita yang namanya kondisi ini adalah kondisi yang
sekarang dan kondisinya dalam kondisi presiden daerah. Dan alhamdulillah kita lihat semua TNI, Polri dan seluruh elemen dalam mendukung pelaksananya operasi ketupat ini berjalan dengan baik, mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada di lapangan, khususnya arus mudik maupun harus kembali nantinya yang kita harapkan semua bersedia dengan baik. Dan pemerintah Kota Tanjung Pinang tentu dengan semua perangkat yang ada kita untuk melaksanakan sinergi bersama perangkat Polri yang ada di lapangan. Mudah-mudahan kita harapkan bahwa arus mudik dan arus kembali nanti berjalan dengan baik, lancar, tanpa hambatan apapun. Dan insya Allah dari tahun ke tahun Tanjung Pinang kan kita lihat alhamdulillah berjalan dengan baik, karena tidak seperti di Pulau Jawa ya, karena situasi kita hanya arus mudik kita terjadi kepada dua aja ya, bandara dan pelabuhan. Kita nggak ada stasiun kereta api dan sebagainya. Jadi rasa saya mungkin insya Allah lebih aman dan terkendali dalam pelaksanaan arus mudik. Apa ini Pak himbauan kita kepada warga Kota Tanjung Pinang ini yang melaksanakan mudik Pak? Ya, yang pertama adalah patuhi kita himbauan yang telah diberikan oleh baik itu dari penyelenggara yang ada di lapangan, baik himbauan-himbauan yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya kita harapkan untuk dipahami. Contohnya, jangan memaksakan diri, ya, jangan memaksakan diri, misalnya kapal yang sudah penuh, atau mungkin dengan cari cara-cara lain agar mendapatkan kemudahan, tetapi paling tidak memiliki efek yang negatif. Baik, terima kasih rekan-rekan media dan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Kita baru selesai melaksanakan pasukan ini untuk mana kita untuk melihat bagaimana kesiapan personil yang akan diturunkan dalam operasi ketupat Siligi tahun 2025. Personil yang akan kita libatkan ini ada 396 personil. Ini dari unsur Polri, unsur TNI, kemudian stakeholder yang ada, kemudian mitra Polri seperti Senkom, kemudian juga nanti juga ada pelajar ya seperti pramuka yang kita libatkan. Kemudian untuk sasaran operasi atau sasaran pengamanan ini kan bersifat operasi kemanusiaan, itu ada beberapa target operasi, yaitu meliputi orang, kegiatan, serta lokasi. Ya kan, kalau orang seperti masyarakat yang mudik melaksanakan ibadah, melaksanakan kegiatan nanti kegiatan keagamaan seperti ada pawai, tarawih, serta nanti kegiatan mudik. Kemudian untuk kesiapan yang lain, kita menyiapkan pos PAM dan pos pelayanan. Pos PAM itu ada 2 titik, yaitu di pos Ramayana, kemudian ada pos PAM Batu 10. Kemudian pos pelayanan itu ada 2 tempat, yaitu di Bandara RHF serta di Pelabuhan Sri Bintang-Pura. Kemudian untuk kegiatan lokasi-lokasi yang akan menjadi titik pengamanan, yaitu ada beberapa titik, yaitu objek wisata, kemudian terminal, kemudian pusat-pusat perbelanjaan, kemudian SPBU, rumah sakit, kemudian bandara dan pelabuhan. Adapun untuk kegiatan yang akan ke depan ini, kita masih dalam kegiatan atau suasana puasa Ramadan. Yang dititipkan adalah kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pelaksanaan tarawih, kemudian sahur, dan kegiatan-kegiatan lain seperti yang bersifat keagamaan. Kemudian untuk rencana nanti menjelang Idul Fitri, yaitu kegiatan arus mudik, ya, yang mana arus mudik di sini kita titik beratkan pada pelabuhan dan bandara. Kemudian menjelang nanti Idul Fitri, yaitu kegiatan pawai takbir, ya. Pawai takbir nanti kita akan informasikan ke dan daerah yang akan dilalui kegiatan pawai takbir. Kemudian ada beberapa tempat ibadah yang akan digunakan pada saat sholat Id, ya. Di sini dari data kami ada terdata sebanyak 167 masjid. Kemudian di lapangan kegiatan sholat ada 4 lokasi. Secara detail nanti akan kami informasikan. Kemudian ada beberapa daerah yang rawan, ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan ini yang akan kita titik beratkan, ya, seperti daerah yang rawan bencana
karena saat ini kita tahu dalam kondisi hujan besar yang dirawankan adalah banjir dan longsor yang akan kita tinjau mungkin setelah ini. Namun ada beberapa daerah yang dimungkinkan kerawanan macet, itu ada kurang lebih ada 3 atau 4 lokasi berbeda, seperti di Jalan Merdeka, kemudian Jalan di Penjahitan, kemudian Jalan Fisabilillah, Jalan Rehan Supratman, kemudian di Tanjung Ubat, serta jalan lain yang mungkin informasi terkait dengan bisa ada kerawanan kemacetan. Mungkin itu aja sementara kesiapan kami dalam menggelar operasi ketupat yang akan kita laksanakan 14 hari dari tanggal 20 sampai tanggal 8 April 2019. Kemudian koordinasi dengan pihak Pelindo, kemudian ASDP atau Pelni terkait dengan antisipasi mengerjakan penumpang baik itu arus balik atau arus mudik, ya arus mudik dan arus balik, yaitu pertama bagaimana kesiapan kondisi pelabuhan, ya contoh biasanya banyak penumpang atau masyarakat yang meninggalkan mobil atau menginapkan mobil di kawasan pelabuhan. Kita akan himbau ya mereka untuk tidak melakukan penumpukan atau menginapkan sehubungan dengan adanya arus balik atau arus mudik. Kemudian yang kedua yaitu kita minta dari pihak pelayaran atau pihak Pelni atau ASDP menambah armadanya ya, supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik. Oke, dengan dinamika perkembangan kegiatan masyarakat, kalau memang terjadi banyaknya mudik yang keluar dari Kota Tanjung Pinang, kami akan melakukan mitigasi bersama dengan stakeholder yang ada, seperti daerah-daerah atau tempat-tempat yang bisa kita gunakan, seperti kalau kami akan menyiapkan seperti kantor-kantor polisi terdekat yang masih ada tempat-tempat yang digunakan untuk parkir, membantu masyarakat yang meninggalkan kendaraannya supaya dia merasa aman daripada dia meninggalkan di rumah. Jadi seperti itu. Pak, kalau ini Pak terkait kan Tanjung Pinang ini harus siap dalam kondisi apapun, kemudian tindak prosedural, profesional, kemudian yang ditekankan adalah faktor kemanusiaan, karena ini operasi kemanusiaan. Kita tidak mengedepankan hal-hal yang lain, tetapi lebih mengedepankan adalah melayani masyarakat dalam memperlancar arus kegiatan selama bulan Ramadan, kemudian arus mudik, serta nanti pada saat kembali seperti itu.